Here we go, bek muda Uzbekistan gabung City. Nuno Espirito, manajer terbaik Liga Inggris bulan Desember. Vini bakal beli klub dari Portugal. Ada protes Barca terancam batal daftarkan Olmo dan Victor. Media Korea Selatan sebut Indonesia telah mengkhianati Sintayong. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan Serie A, Como berhasil menahan imbang tim papan atas Lazio dengan skor 1-1. Lazio unggul lebih dulu melalui gol Boulaye menit 34. Namun, karena Lazio harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 58, Como pun mengejar ketertinggalan. Patrick Coutron akhirnya menyamakan kedudukan di menit 72. Hasil ini bikin Como naik ke urutan 15 untuk sementara waktu. Sementara di FA Cup, Aston Villa berhasil menang tipis 2-1 dari West Ham United. The Hammers sebetulnya unggul lebih dulu melalui Lucas Paqueta menit 9. Namun, Villa berhasil bangkit dan mencetak 2 gol melalui Amado Onana dan Morgan Rogers. Dengan begitu, Villa dapat melaju ke ronde berikutnya. Sedangkan ini jadi laga debut yang buruk bagi Graham Potter selaku pelatih baru West Ham. Masih dari sepak bola Inggris. Setelah Barcelona, AC Milan dan Juventus, kini AS Monaco kabarnya telah masuk dalam antrian untuk mendapatkan tanda tangan Marcus Rashford bulan ini. Dilansir Manchester Evening News, Monaco sadar bahwa ini adalah pertarungan sengit untuk mendapatkan sang pemain. Namun, klub Liga Prancis itu kabarnya akan menawarkan proposal yang lebih realistis untuk diterima oleh Rashford dan Manchester United. Bukan cuma proposal pinjaman, Monaco juga terbuka untuk kesepakatan permanen. Masih dari kota Manchester, Manchester City yang sedang mengalami krisis akhirnya mendapatkan pemain baru di bursa transfer Januari kali ini. Mengutip dari cuitan Fabrizio Romano, Manchester City telah mencapai kesepakatan dengan RC Lens untuk kepindahan Abdulkadir Kosanov. Pemain berusia 20 tahun itu ditebus dengan mahar 40 juta euro termasuk bonus. Kosanov kabarnya akan dikontrak hingga 2029 mendatang. Dengan begitu, Kosanov akan jadi pemain Uzbekistan pertama yang akan bermain di Liga Inggris. Bergeser ke London, ada kabar mengejutkan yang menyelimuti pemain Arsenal Jorginho. Daily Mail mengabarkan bahwa pemain asal Italia itu sudah tidak memiliki masa depan lagi di Emirates Stadium. Kabarnya, Arsenal akan mempersilahkan mantan pemain Chelsea itu untuk angkat kaki di jendela transfer bulan Januari kali ini. Brasil jadi destinasi yang seksi bagi Jorginho, di mana ada Palmeiras dan Flamengo yang berminat untuk menampungnya. Namun belum ada langkah konkret dari kedua klub tersebut. Meski demikian, Jorginho tetap memprioritaskan hengkang bulan ini demi mendapat menit bermain yang cukup. Aston Villa menyatakan bahwa mereka akan bergabung dengan antrian untuk mendapatkan penyerang PSG Randal Colomwani. Dilansir Mirror, setelah sempat dikaitkan dengan Manchester United, Juventus dan Tottenham, Aston Villa muncul sebagai destinasi potensial bagi Colomwani. Villa kabarnya terlihat lebih percaya diri karena mereka punya pemain yang diinginkan PSG, yakni John Duran. Nama Duran diperkirakan akan masuk dalam kesepakatan ini. Jika PSG ingin mendapatkan Duran, maka klub harus menyiapkan sejumlah uang dan membiarkan Colomwani bergabung ke Villa. Masih dari Liga Inggris, manajer Nottingham Forest Nuno Espirito Santo dinobatkan menjadi manajer terbaik Liga Inggris untuk edisi bulan Desember. Dilansir BBC, Forest memenangkan 5 dari 6 pertandingan mereka selama Desember. Bahkan, sudah termasuk memenangkan pertandingan melawan Manchester United, Aston Villa, dan Tottenham. Itu jadi alasan yang cukup untuk menganugerahi Nuno penghargaan pelatih terbaik bulan Desember. Sekali lagi, selamat coach! Dari Inggris, kita bergeser ke La Liga untuk membahas pemain veteran Athletic Bilbao Ander Herrera. Pemain berkebangsaan Spanyol ini kabarnya akan segera hengkang dari klub dan merantau keluar Spanyol. Dilansir Gol, Boca Juniors jadi tujuan Herrera selanjutnya. Kesepakatan ini sudah berada di tahap finalisasi. Herrera akan segera diberangkatkan ke Argentina guna melakoni serangkaian tes medis. Kabarnya, Boca menawarkan kontrak berdurasi 1 tahun kepada sang pemain. Dari Real Madrid, ada Vinicius Junior yang dikabarkan berminat untuk mengakuisisi sebuah klub sepak bola.
Menurut ESPN, Vini sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi klub divisi kedua Liga Portugal. Namun belum ada kepastian klub mana yang akan dibeli oleh Vini. Rumornya adalah Portimonense, sebab klub tersebut kini dikelola oleh orang-orang Brasil. Pelatihnya pun orang Brasil, yakni Rodinei Sampaio. Kasta kedua Portugal sendiri memiliki 18 klub, yang mana diantaranya ada tim cadangan Benfica dan Porto. Masih seputar Real Madrid, Karim Benzema diketahui menemui pemain-pemain El Real yang kemarin bermain di Arab Saudi dalam ajang Piala Super Spanyol. Di pertemuan itu, Benzema bertukar banyak cerita dengan pemain-pemain Madrid. Namun setelah ditemui oleh Marca, Benzema justru ditanya soal bagaimana hubungannya dengan klub. Benzema pun menjawab bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dengan Madrid. Salah satu laporan, Benzema bahkan terbuka jika ada kesempatan untuk kembali ke Madrid sebelum pensiun nantinya. Sementara dari Barcelona, ada kabar yang memprihatinkan. Setelah kemarin mendapat dispensasi guna mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor, kini dispensasi itu terancam hangus. Barca terancam gagal mendaftarkan kedua pemain itu untuk sisa musim ini. Dilansir Football Espanya, itu karena adanya klub-klub seperti Valencia, Las Palmas, Espanyol, dan Atletico Madrid yang keberatan dengan adanya dispensasi tersebut. Aduan klub-klub tersebut didengar oleh La Liga. Kini, pihak La Liga sedang berupaya untuk naik banding agar memperoleh surat pembatalan dispensasi tersebut. Spanyol sudah, kini kita bergeser ke Italia untuk membahas ide gila Inter Milan. Klub bernuansa biru hitam itu kabarnya sedang berusaha untuk mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG. Dilansir Football Italia, Inter sedang mengkaji kemungkinan untuk mendatangkan ex-kiper AC Milan tersebut di akhir musim nanti. Nama Donnarumma muncul sebagai opsi menarik untuk menggantikan peran Yann Sommer yang semakin tahun semakin tua. Namun jika Donnarumma benar-benar bergabung ke Inter, ini pasti akan jadi berita utama di sepak bola Italia. Sementara itu, Juventus kabarnya sudah melayangkan tawaran pertama untuk bek Barcelona Ronald Araujo. Namun, respon Barca tak seperti apa yang diharapkan. Dilansir Football Italia, Barca menganggap tawaran Juve sebagai lelucon. Sebab Bianconeri menawarkan kesepakatan pinjaman dengan biaya 5 juta euro dengan opsi pembelian permanen di akhir musim sekitar 25 juta euro. Mereka ingin Juve menggandakan tawarannya untuk mendapatkan Araujo secara permanen. Barca setidaknya ingin 70 juta euro untuk Araujo. Como FC kabarnya belum puas dengan skuadnya musim ini. Cesc Fabregas kabarnya sedang mencari opsi gelandang baru untuk menjadi roda penggerak di lini tengah Lariani. Dilansir Foot Italia, nama yang muncul di permukaan adalah Nemanja Matic. Fabregas kabarnya menginginkan seorang pemain yang punya football IQ yang baik. Dia bisa mengalirkan bola dan mengatur tempo permainan. Maka dari itu, Matic adalah opsi yang pas. Fabregas pun kabarnya sudah menghubungi Matic secara pribadi. Setelah berkeliling Eropa, kita kembali ke Indonesia untuk membahas kontroversi pemecatan Sintayong yang tak kunjung usai. Dimulai dari CNN Indonesia yang memberitakan bahwa media Korea Selatan ada yang menyebut kalau Indonesia telah mengkhianati sang pelatih. Media bernama Best 11 tersebut menuliskan bahwa pemecatan Sintayong adalah sebuah akhir dan pengkhianatan. Media tersebut merasa poin yang menjadi tanda jelas pengkhianatan adalah Piala AFF 2024. Perubahan sikap PSSI yang semula mendukung penggunaan pemain U22 di ajang tersebut, namun tiba-tiba memberi evaluasi negatif kepada Sintayong setelah terhenti di fase grup. Itu jadi sorotan media Korea Selatan tersebut. Masih seputar Sintayong, ada mantan pemain timnas Indonesia Maklok yang membeberkan fakta sebenarnya yang terjadi di balik layar. Dilansir FIFA Goal, gelandang Persib itu menyebut hierarki dan komunikasi jadi masalah utama Sintayong dan pemain. Keterbatasan komunikasi dengan pemain-pemain keturunan membuat masalah ini semakin terlihat. Selain itu, menurut Antara, Klok juga menyebut bahwa Sintayong keras kepala, tidak menerima saran dan kritik. Sintayong adalah pelatih yang sulit didebat. Jika berdebat dengannya, maka pencoretan jadi konsekuensi. Itu bahkan jadi salah satu alasan mengapa Klok sudah tidak dipanggil lagi. Namun, setelah mengatakan begitu, Klok mengklarifikasi bahwa ia tidak sakit hati pada Sintayong dan bersyukur pernah dipercaya. Kabar kurang mengenakan datang dari klub yang dimiliki Ryan Reynolds, Wrexham. Dilansir Mirror, Wrexham segera memiliki pusat pelatihan baru. Pembangunan lokasi tersebut sedang memasuki tahap final. Namun, menurut laporan, tempat itu baru saja dijarah oleh para perampok. Gerbangnya dikunci, dibobol, dan beberapa barang-barang yang bernilai tinggi telah diambil oleh para pelaku. Pihak klub mengkonfirmasi bahwa mereka sudah melayangkan laporan ke kantor polisi setempat. Kini, mereka sedang berupaya untuk memperoleh ganti rugi melalui asuransinya.
Newcastle United dilaporkan sedang mencari penjaga gawang baru di bursa transfer kali ini. Eddie Howe ingin adanya persaingan yang seimbang di bawah Mister. Dilansir The Sun, beberapa nama sudah dikaitkan dengan The Magpies. Yang terbaru ada mantan kiper Arsenal Aaron Ramsdale. Dengan sang penjaga gawang kabarnya bisa meninggalkan Southampton jika tim tersebut mengalami degradasi di akhir musim nanti. Namun, sebelum itu terjadi, Newcastle berusaha menggoda sang pemain untuk hengkang di Januari ini. Dari update kabar kesehatan Rodrigo Bentancur, pihak Tottenham tidak mau mengambil resiko. Manajemen dan tim kepelatihan sepakat untuk menjauhkan sang pemain dari lapangan terlebih dahulu. Dilansir Goal, pihak klub ingin memastikan kondisi Bentancur aman 100% sebelum akhirnya kembali berlatih dengan rekan-rekan satu tim. Bentancur saat ini diminta istirahat di kediamannya dan nanti tim kesehatan Spurs yang akan rutin berkunjung ke sana. Rekan-rekan satu timnya pun berharap tidak ada kendala apapun dalam proses pemulihan Bentancur. Selain mendekati bek RC Leng, Abdulkadir Kusano, Manchester City dikabarkan sedang memantau bek Nottingham Forest, Ola Aina. Dilansir Give Me Sport, selama beberapa bulan terakhir, Aina jadi pantauan Manchester City. Mereka kagum dengan kinerja sang pemain bersama Forest. Kini, City berharap bisa merayu sang pemain untuk meninggalkan Forest. City bahkan yakin bisa merampungkan kesepakatan ini dalam beberapa minggu ke depan. Nantinya, Aina akan menggantikan peran Kyle Walker yang diperkirakan akan hengkang dari Etihad Stadium. Mampir ke Prancis, ada Paul Lopez yang terlibat transfer konyol. Berstatus pemain Marseille, Paul Lopez sebenarnya masih menjalani masa peminjaman ke Girona sejak awal musim 2024-2025. Namun, menurut The Sun, menit bermainnya di Girona sangat minim. Maka dari itu, Marseille berniat menarik kembali Lopez dan akan dipinjamkan ke RC Leng hingga akhir musim nanti. Leng pun sempat mengumumkan transfer tersebut disertai gambar Lopez mengenakan kaos mereka. Namun, Girona tiba-tiba muncul untuk membatalkan kesepakatan Lopez dengan Leng. Girona memblokir transfer tersebut dengan dalih masih membutuhkan Lopez. Alhasil, Lopez hanya numpang foto doang, gak jadi gabung Leng. Masih seputar Marseille, ada Mehdi Benatia yang mendapatkan kenaikan jabatan di klub. Sebelumnya, pemain asal Maroko itu telah menjabat sebagai manajemen konsultan di Marseille sejak November 2023. Namun, kini Benatia akan lebih terlibat soal urusan sepak bola. Dilansir The Nigerian Voice, Benatia akan menjadi direktur olahraga Marseille. Mantan pemain Bayern Munchen itu dikontrak dengan durasi 2 tahun. Kontraknya akan habis bersama dengan kontrak sang pelatih Roberto De Zerbi. Dari Prancis, kita beralih ke Italia. Setelah diskusi panjang dan tawar-menawar yang intens, AC Milan kabarnya sepakat untuk meminjamkan Noah Okafor ke RB Leipzig. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Milan menyetujui proposal pinjaman dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman senilai 25 juta euro. Namun, pembelian ini bukan suatu hal yang wajib. Untuk meyakinkan Milan, akhirnya Leipzig berani mengcover seluruh gaji Okafor di sisa musim ini. Sang pemain dijadwalkan terbang ke Jerman untuk melakoni tes medis. Masih seputar Italia, Udinese dilaporkan telah mendapatkan penjaga gawang baru dari Norwegia. Dia adalah Egil Zalvik. Penjaga gawang berusia 27 tahun itu sebelumnya berseragam Haugesund. Namun, kontraknya sudah habis per 1 Januari kemarin. Maka dari itu, kini Egil berstatus bebas transfer. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Egil telah merampungkan tes medis di Italia. Dirinya akan menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun bersama Udinese. Sebetulnya, ada banyak tawaran dari klub-klub Inggris, namun Egil lebih memilih untuk bermain di Italia. Setelah berkeliling Eropa, kini kita akan membahas sepak bola Indonesia. Jika kebanyakan pemain memilih untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Sintayong, Shane Patiyama justru memberikan pesan penting kepada seluruh fans timnas Indonesia. Dilansir bola.net, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu meminta fans untuk tidak terpancing dengan segala macam kontroversi yang ada. Lebih baik untuk fokus kepada masa depan timnas Indonesia. Patiyama meminta fans untuk tetap bersikap positif. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mendukung satu sama lain untuk satu impian yang kita miliki, tulis Patiyama.
Sedangkan dari kabar PSSI, mereka mengaku kesulitan untuk mencari direktur teknik untuk tim nasional. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang exco Arya Sinulinga. Mengutip dari Bola Sport, Arya mengklaim bahwa tugas direktur teknik itu berat, apalagi jika di Indonesia. Tugasnya tak hanya membawahi pemain, melainkan juga harus membangun filosofi sepak bola Indonesia. Itu berarti tugas direktur teknik tersebut berkeliling Indonesia mencari pemain-pemain berkualitas. Nah, sejauh ini sulit mencari sosok dirtek top dari Eropa yang berkenan untuk menjalani perjalanan jauh untuk berkeliling dari pulau satu ke pulau yang lain.